It. Baik, kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan limpahan rahmat, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bersama-sama kembali bertatap maya di dalam ruang virtual ini. Ini adalah pertemuan kita yang ke-13, Kak, dari 19 kegiatan tatap maya yang diagendakan. Alhamdulillah Luar biasa. kakak-kakak masih dalam keadaan sehat dan insya Allah semangat semua kakak ya. Iya. Semangat. Baik kakak-kakak. Bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Ada sedikit capek-capeknya. Dan ini mulai Ya. kelaparan ini. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Iya. Luar biasa kakak-kakak semua. Insya Allah kita 2 JP Kak. Nanti sesuai jadwal. Jadi kita jam 9:05 kita insya Allah kita akhiri. Ya. Baik kakak-kakak, memulai kegiatan kali ini kita coba mempraktikkan satu kegiatan. Kegiatannya mindfulness kakak-kakak. Jika kakak-kakak pernah melakukan sebelumnya, mungkin pada saat ini kembali coba saya lakukan praktek mindfulness ini kepada kakak-kakak. Harapannya semoga hati dan pikiran kita bisa fokus untuk mengikuti kegiatan diskusi pada malam hari ini. Nanti akan saya pandu, kakak-kakak diharapkan mengikuti apa yang saya sampaikan sebentar. Siap kakak ya? Siap. Siap saja ini. Oke kakak-kakak. Baik kakak-kakak, sebelum kita memulai, saya ingin mengajak kakak melakukan sesuatu yang sangat sederhana, tetapi insya Allah sangat bermanfaat. Ini seperti yang saya sampaikan adalah sebuah latihan mindfulness yang singkat dan saya yakin dari kakak-kakak sampaikan tadi, sebagai guru kita semua memiliki banyak tugas dan tanggung jawab yang seringkali membuat pikiran kita penuh dan tidak fokus kakak-kakak. Kakak-kakak ada yang sibuk dengan akreditasi, kemudian ada yang mendampingi siswa dalam kegiatan pramuka. Semoga latihan sebentar ini akan membantu kakak-kakak dalam menenangkan diri, melepaskan tekanan, dan mempersiapkan diri untuk lebih hadir di ruang virtual ini. Latihan ini kita sebut STOP, STOP. Ini singkatan dari Stop, Take a Breath, Observe, dan Proses. Kita hanya butuh beberapa menit, tapi insya Allah ini sangat bermanfaat. Jadi bisa kita mulai Kak ya? Siap. Baik kakak. Ada gambarnya Kak, dilihat. Saya udah lihat gambarnya. Ada Kak? Ikuti arahan saja. Ada gambarnya. Iya. Saya udah lihat gambarnya. Kalau dengar, ikuti aja apa yang saya katakan. Oke. Iya. Baik kakak-kakak, langkah pertama stop. Jadi mari kita berhenti sejenak dari semua yang sedang kita lakukan. Hentikan sejenak aktivitas apapun dan lepaskan semua beban pikiran yang mungkin masih terlintas. Baik itu pikiran tentang pekerjaan, tugas di rumah,
atau hal-hal lain yang membuat kita cemas, kakak-kakak. Kita biarkan semua berhenti sejenak. Izinkan diri kakak-kakak untuk hadir sepenuhnya di sini saat ini tanpa gangguan dari hal-hal lain. Kau jelaskan? Ini adalah momen untuk Sudah kau jelaskan ke diri kita sendiri. bukan itu dia. Baik, selanjutnya kakak-kakak, sekarang mari kita ambil napas dalam-dalam. Tarik napas perlahan melalui hidung. Silakan Kak, terima kasih. Ke dalam tubuh. Perlahan-lahan melalui mulut. Kita lakukan beberapa kali. Tarik napas dari hidung. Kemudian keluarkan perlahan-lahan dari mulut. Tarik napas dalam. Kemudian hembuskan. Rasakan bagaimana napas membantu menenangkan pikiran kita, merilekskan tubuh, dan memberi kita rasa yang damai. Coba rasakan udara yang masuk dan keluar, dan biarkan setiap tarikan napas membawa ketenangan, kakak-kakak. Kakak-kakak, ketika kita bernapas dengan sadar, kita memberi sinyal pada tubuh kita bahwa ini saatnya untuk tenang. Jika kita merasa ada pikiran-pikiran yang mengganggu, jangan khawatir. Biarkan pikiran itu datang, tapi jangan diikuti. Cukup kembalikan fokus pada napas kita. Baik kakak, selanjutnya sekarang mari kita amati apa yang sedang terjadi di dalam diri kita. Kakak-kakak bisa lihat bagaimana tubuh kita saat ini. Silakan diamati saja kak, tanpa perlu menilai atau mencoba mengubah apapun. Perhatikan juga pikiran dan perasaan yang muncul. Mungkin ada rasa capek, lelah, cemas, atau justru semangat. Mumet. Apapun itu, biarkan diri kakak-kakak mengamati dengan tenang. Kita hanya menyadari apa yang sedang kita rasakan tanpa perlu menilai baik dan buruk. Silakan diamati, Kak. Kakak-kakak, langkah ini penting karena seringkali kita terlalu sibuk sehingga mungkin tidak menyadari apa yang kita rasakan. Tidaknya untuk memberikan waktu kepada diri kita. Dengan kegiatan mengamati ini, kita jadi lebih sadar tentang diri kita dan tentunya ini membantu untuk lebih tenang dan fokus, kakak-kakak. Kakak-kakak, di langkah yang terakhir ini, setelah kita berhenti mengambil napas dan mengamati apa yang kita rasakan, mari kita lakukan kegiatan ini dengan lebih tenang dan jernih. Kita sudah meluangkan waktu sejenak untuk merilekskan pikiran dan tubuh, dan sekarang kita siap untuk melanjutkan dengan energi yang lebih semangat, energi yang baru, kakak-kakak. Baik, terima kasih kakak-kakak sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama melakukan mindfulness. Sekarang mari kita coba melanjutkan kegiatan dengan semangat baru, kesadaran penuh, dan energi yang lebih positif. Baik, kakak-kakak, saya mau tes semangatnya. PJOK. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk semangat. Semangat. PJOK. PJOK sehat, kuat, semangat. Oh, kurang kompak. 1, Lupa nih. 2, 4. Tepuk 3. Kakak-kakak pernah praktekkan mindfulness ini di kelasnya kakak-kakak? Biasa sebelum pembelajaran bisa dipraktekkan nanti kegiatan yang mindfulness tadi. Saya lebih fokus tentang ini ya, sosial emosionalnya siswa. Sedang motor Pak, anu ke apa? Oh.
Selamat datang kakak-kakak, kita lengkap ya, tidak lengkap. Ada orang hulu. Baik kakak-kakak, kita lanjut setelah mindfulness. Kebetulan yang membaca juga sudah. Jadi kakak-kakak yang berkenan untuk memimpin doa silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak, yang ini saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai kegiatan pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa supaya kegiatan kita ini berjalan dengan baik dan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih sibuk urus Terima baju. kasih Kak. Saya urus baju dulu, iya. Iya, silakan Kak, silakan. Baik, terima kasih Kak. Kakak-kakak semua. Selanjutnya saya ingatkan kembali kakak-kakak terkait kesepakatan bersama yang telah kita sepakati dari awal kegiatan. Yang pertama, kakak-kakak diharapkan bisa menyalakan kamera jika tidak terkendala jaringan, kemudian mematikan mikrofon jika tidak sedang berkepentingan menyampaikan pendapat, kemudian hadir seutuhnya. Kita menghargai waktu bersama kakak-kakak. Terkait waktu ini kita saling mengingatkan, kemudian memaksimalkan fitur chat, please raise hand jika hendak bertanya, dan jika ada gangguan teknis itu merupakan hal yang wajar kakak-kakak. Pada sesi kali ini kita ada dua agenda kakak-kakak. Yang pertama adalah merefleksikan koneksi antar materi. Materi yang akan kita refleksikan adalah fokus di modul 2 yang setelah kita laksanakan. Kemudian nanti kita akan membahas tentang aksi nyata yang akan kakak-kakak kerjakan. Adapun kegiatannya, refleksi nanti ada 30 menit, kemudian penjelasan terkait aksi nyata. Sesi penjelasan ada 20 menit, kemudian dilanjutkan dengan diskusi terkait aksi nyata ini, dan terakhir ada penutup 3 menit. Baik kakak-kakak, kita mulai dengan ice breaking dulu Kak. Ice breaking. Ada yang mau Ada yang mau pakai ice breaking Kak? Kak Fitra, beri dulu Kak Fitra. Ayo, Panjang pendek mau. Jam pendek. panjang pendek boleh. Siap nih. Siap. Kalau ibu Pendek. guru Ya, bilang siapa PJOK, yang lanjut? semua menjawab PJOK, PJ. sehat, kuat, semangat. Oke. Oke, sudah? Siap. Siap. Jangan dulu Kak, jangan dulu. Saya mau ambil. Tangannya Sehat, sambil ini nak. Kuat. Semangat. Oke. Kelihatan tangan Kak. Oke Kak, silakan di Orangnya. tunggu Kak, tunggu. Oke. Di Siap ini ya. mulai. Oke. Oke. Loh. Silakan, Kak. Siap. Jadi seperti ini. Kalau saya bilang PJOK, PJOK, sehat, kuat, semangat. Sehat, kuat. Siap. Sehat, Sehat, semangat. Ini Semangat. Tiga siap. Direbut ya. Siap. Oke, PJOK,
Sehat. Untuk kapitra tabe untuk kapitra. Sehat, semangat. Tepuk terima kasih. Bibir ini, hati ini bilang Mau terima bilang kasih. terima kasih. Terima kasih anak-anak. Ya, terima kasih kakak, luar biasa semuanya. Sama-sama. Terima kasih kakak-kakak, semangat. Terima kasihnya juga luar biasa. Semangat. Baik kakak-kakak. Bisa didengar suara saya kak? Bisa. 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 Tadi sempat jaringannya kurang. Baik, kakak, kita akan merefleksikan kegiatan pembelajaran kita dikaitkan dengan bagaimana paradigma pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nanti kita diskusi-diskusi ini aja kak ya, mengingat-ingat kembali apa yang telah kita bahas dan kita hubungkan dengan apa yang kakak-kakak telah lakukan di satuan pendidikan masing-masing. Kakak-kakak, silakan diingat kembali sejauh apa pemahaman kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Ini materi di pertemuan awal pada kegiatan luring kakak-kakak. Raisa. Excel. Ini Kenjiro, Sergio Kenzo. Ini Aliando Ego. Ini tadi yang M yang ukuran M dia. Menjual. Kalau bisa di mute dulu anunya kak. Menetapkan Kedengaran ukurannya. Ini Faila. pembelajaran. Matikan Ki dulu mic-nya. Eh. Kakak Irma. Ya. Bisa mungkin kakak satu orang merefleksikan terkait pemahaman keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Pertama, menetapkan tujuan pembelajaran. Iya. Menetapkan asesmen pola pembelajaran. Merencanakan konten pembelajaran, mempraktikkan dan menyusun langkah-langkah pembelajaran serta menyusun rencana keselamatan tentang pembelajaran. Refleksi juga kayak ya. Jadi pencapaiannya memahami pentingnya peran pembelajaran sistematif, refleksi, yaitu menetapkan tujuan pembelajaran. Iya. Yang modul pertama tuh Pak, refleksi. Iya Kak, yang modul pertama. Kalau kakak-kakak ingat kembali modul pertama itu ini ya, kan kita banyak melibatkan ini kemarin waktu analisis video itu Kak. Video. Iya betul. Di situ kita sudah bahas bahwa keterampilan mengajar yang efektif itu bukan hanya sekedar memberikan ini ya, instruksi atau arahan kepada siswa. Dan lebih dari itu, betul, pengajaran yang efektif itu bagaimana kita mampu menciptakan suasana belajar yang melibatkan siswa secara aktif. Caranya tadi dengan bagaimana Kak Mulyati sampaikan, menyusun tujuan pembelajaran yang jelas, kemudian kegiatan pembelajaran yang efektif gitu. Iya, di dalam kegiatan luring juga kakak-kakak sudah membahas ini. Bagaimana menganalisis kegiatan dan tahapan belajar. Kemudian ada analisis umpan balik dan respon positif. Kemudian terakhir bahkan kita juga menganalisis waktu pembelajaran yang efektif. Yang kolom-kolom itu Kak, ada persentase-persentasenya. Persentasenya ya.
Iya, betul. Kalau kita kaitkan dengan paradigma pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, tentunya ini sangat terkait, Kak, ya. Bagaimana kita tidak hanya memberi informasi, tapi juga sebagai guru kita bertugas menjadi fasilitator yang memfasilitasi proses belajar siswa. Iya. Termasuk kayak sumber dayanya mungkin dari sekolah, dari tempatnya. Iya, betul, Kak. Sumber dayanya, lingkungannya, Lingkungannya, ke politik pemanfaatan apa aset. aset. Iya. Hubungan Artinya kita sosial, memberi ini ya, hubungan Kak, sosial juga. memberikan ini pengalaman langsung pada siswa. Iya, Betul. capaiannya. Hubungan-hubungan terhadap lingkungan sekolah itu, sosial, politik, Iya, budaya, aset itu, Kak. finansialnya, Iya, aset-aset betul. finansial. Itu saya masih ingat, kalau yang lainnya masih, kalau yang pertama agak terbayang ada itu tentang lingkungan, sosial, Betul. aset manusia, aset politiknya, sosial, politik, termasuk pendukung mungkin nih, Kak, Ya. pendukung. Mungkin saya menambahkan sedikit, Kak, dari yang disampaikan Kakak tadi. Ada juga kita membahas tentang ini ya, pelibatan siswa dalam pengambilan keputusan dalam proses pembelajaran. Kalau dalam modul itu ada istilahnya choice, kita memberikan pilihan kepada siswa. Kemudian voice, kita meminta pendapat siswa, dan ownership, itu bagaimana rasa kepemilikan atau tanggung jawab siswa dalam pembelajaran. Itu maksudnya dengan pendekatan ini, jadi siswa tadi lebih aktif dan tidak hanya sebagai penerima ini informasi pasif. Berarti ada bagaimana mereka berinteraksi langsung dengan teman, dalam kelompok, kemudian ada eksplorasi individu yang membangun tadi disampaikan Kak Muli, keterampilan fisik, sosial, dan emosionalnya. Iya. Jadi intinya di sini bahwa keterampilan mengajar efektif adalah bagaimana tentang menciptakan lingkungan yang kondusif dan inklusif, di mana setiap siswa merasa didukung, dilibatkan, dan mampu mengembangkan potensi terbaik mereka sesuai dengan kecepatan dan kemampuannya masing-masing. Intinya itu, Kak. Iya. Saya yakin sudah menerapkan semua ini. Bahwa ya, kita berharap sebagai guru tentunya harapan terbesar dari pembelajaran efektif ini, dan meyakini bahwa paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik tentunya akan membangun siswa yang lebih mandiri, kemudian percaya diri, serta memiliki keterampilan gerak dan sosial yang lebih baik untuk dirinya di masa depan, untuk masa depan mereka. Psikomotorik toh, Kak? Iya, betul. Psikomotorik kognitifnya juga, psikomotoriknya juga. Betul. Itu sedikit mungkin yang kita bahas di modul yang pertama terkait keterampilan PJOK yang efektif. Kemudian kita juga coba hubungkan dengan ini, Kak, strategi mengajar. Sejauh mana pemahaman Kakak terkait strategi mengajar? Apa pemahaman terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kalau yang strategi mengajar ini kan kakak-kakak sudah membahas secara dalam kegiatan luring, bahkan ada praktek mengajar sesuai dengan gaya belajar gaya mengajar yang waktu itu dipilih sesuai lokat. Sedikit mungkin menambahkan di ini terkait strategi mengajar ini, bahwa contohnya mungkin bisa strategi mengajar yang efektif yang sering kakak-kakak lakukan di sekolah, seperti cooperative learning, kemudian ada
permainan langsung. Kalau yang lagi tenar sekarang di kurikulum Merdeka itu ada pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran berbasis proyek, juga mungkin kakak-kakak sudah pernah melakukan, ada program-program atau ini ya kampanye kesehatan, ini bisa dilakukan dalam basis proyek. Kemudian ada kegiatan outdoor, mungkin ada kegiatan-kegiatan yang kakak lakukan. Kemudian bagaimana kita juga memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Jadi penerapan strategi mengajar yang efektif dan tepat ini tentunya sangat mendukung ini ya, tadi kaitannya dengan paradigma PJOK yang mengutamakan keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar. Artinya strategi ini tidak hanya meningkatkan keterampilan fisik dan sosial, tapi juga membangun rasa tanggung jawab, kemudian kemandirian dan kemampuan refleksi diri dari siswa itu. Sebagai guru tentunya dengan menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan kolaboratif melalui mengajar yang efektif ini, strategi mengajar, kita dapat memfasilitasi pengalaman belajar yang bermakna dan relevan, yang membantu siswa menjadi pelajar yang lebih sama tadi, lebih mandiri ya, lebih percaya diri. Kakak-kakak mungkin ada yang mau menambahkan terkait strategi mengajar ini, Kak? Kakak dengar suara saya, Kak? Bisa kasih jempol? Alhamdulillah. Iya, terima kasih kamu, Kak Arif. Jempolnya yang besar sekali. Ada love juga dari Kak Irma. Terima kasih. Besok. Kak Arif masih ini nggak, Mas? Persiap. Kapan akreditasinya? Tadi pagi, sebelum besok lagi nih. Masih berkas, masih banyak. Kak Ridwan, silakan Kak. Angkat tangan. Ada yang ingin ditambahkan mungkin, Kak? Kak Jumiati, terima kasih sudah kasih jempol. Setelah strategi mengajar, kita masuk kemarin ke model ini ya, model pendidikan gerak. Kakak ada yang mau disampaikan di model pendidikan gerak ini? Apa yang masih diingat kemarin terkait model pendidikan gerak atau kegiatan-kegiatan apa yang sudah kita lakukan di kegiatan luring terkait model pendidikan gerak ini, Kak? Silakan, Kak. Ada, Kak? Ini diskusi lagi alot. Mungkin karena kecapean mungkin, Dik. Berkecamuk. Iya. Ini kita habiskan waktu 2 JP untuk diskusi ini. Iya. Dari aktivitas ini. Silakan, Kak. Iya, menekan kalau pendidikan gerak itu, Kak, seperti penguasaan gerak, konsep geraknya seperti kesadaran tubuh yang dilakukan oleh tubuh, konsep usaha, bagaimana tubuh itu bergerak. Saya mungkin sedikit Iya, silakan, Kak Ridwan. tambahkan. Ya baik, model pendidikan gerak adalah pendekatan pembelajaran dalam pendidikan jasmani yang berfokus pada pengembangan kemampuan gerak dasar anak
Model ini hanya mengajarkan gerakan spesifik, tetapi juga menekankan pada pemahaman konsep gerak seperti ruang, waktu, tenaga, dan hubungan antar tubuh. Demikian barangkali saya. Terima kasih Kak Ridwan. Kak Muli ini terlempar. Beri tepuk tangan untuk Kak Ridwan dong, kakak-kakak. Kalau mendengar suaranya Kak Ridwan tadi. Oh iya. Terima kasih kakak-kakak. Itu tadi Kak ya yang disampaikan Kak Ridwan bahwa kita sudah memahami bahwa model pendidikan gerak ini menekankan pada pengajaran komponen dan konsep gerak. Jadi kakak-kakak ada komponen dan konsep gerak yang sudah kita bahas. Kakak-kakak waktu itu membahas satu persatu terkait ini di elaborasi isi. Yang perlu ditekankan bahwa ini ya seperti yang kakak ketahui, gerak yang dikembangkan tentunya sesuai dengan tingkatan dan usia peserta didik dalam pengajarannya. Jadi kita tidak mengajarkan tentang bagaimana mereka bergerak, tapi itu karena tumbuh secara ini ya, secara pertumbuhannya mereka kuasai. Jadi kita mengembangkan apa yang mereka kuasai. Dalam prosesnya itu ada ini, ya Kak? Hanya mengembangkan ya, kreativitas mereka. Betul, iya. Kayaknya jaringan saya ini agak ini kurang bagus, putus-putus. Kalau enggak dengar suara saya Kak, nanti disampaikan Kak ya. Sekarang masih dengar Kak? Masih. Terima kasih. Jadi ada tahapannya kalau di modul itu yang ini apa berlian kurikulum yang TK sampai kelas 5 itu membangun fondasi, kemudian di tengah ada kelas 6 dan sampai kelas 8 itu mengeksplorasi kemungkinan, kemudian di kelas 9 dan 12 mengembangkan keahlian. Proses tahapan-tahapannya saya ingatkan kembali terkait komponen gerak itu. Jadi ini merujuk pada gerak manusia yang paling dasar dan banyak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari seperti jalan, lari, kemudian lompat, lagi menolak, melempar, menangkap. Jadi ini namanya fundamental basic movement atau gerak dasar fundamental. Sedangkan untuk konsep gerak tadi disampaikan juga oleh Kak Muli bahwa gerak ini melibatkan pertama itu apa yang bergerak, berarti ini konsep apa yang bergerak, konsep ini kayak apa? Konsep tubuh, kemudian konsep ruangnya itu ke arah mana gerak dilakukan, konsep usahanya berarti bagaimana gerak itu dilakukan, dan terakhir konsep keterhubungan dengan siapa atau memakai apa gerak dilakukan. Ini sudah kita bahas di kegiatan luring. Jadi pemahaman-pemahaman kita tentang model pendidikan gerak ini sangat berpengaruh kakak-kakak dalam merancang pengalaman belajar yang lebih fleksibel, kemudian inklusif, dan mendukung perkembangan holistik siswa yang merupakan inti dari paradigma pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Baik, selanjutnya kakak kita bahas tentang model pendidikan kebugaran. Jaringannya yang ini ya terlempar ke Arif, terlempar. Kemudian kamu udah gabung lagi. Saya terlempar. Baru masuk. Kalau ini Kak, selanjutnya
model pendidikan kebugaran. Bolehkah disampaikan apa yang masih kakak-kakak ingat terkait model pendidikan kebugaran atau pengalaman kakak-kakak selama memberikan model pendidikan kebugaran di Kalau kelas? kebugaran itu, iya Kak, kalau kebugaran Yes, itu pengembangan siswa untuk mempelajari keterampilan pengetahuan yang dibutuhkannya dalam menjalani gaya hidupnya yang sehat dan aktif kalau kebugaran. Jadi tidak mesti tidak mesti terbatas, maksudnya mungkin kebugaran. Jadi dia bisa bisa mengatur bahwa gaya hidup itu sehat yang bagaimana, kemudian dia bisa aktif untuk selalu menjaga dia punya stamina, mungkin begitu kayak kebugaran. Intinya bagaimana ini ya Kak ya, mengajarkan siswa untuk bisa ini pola hidup sehat itu. Iya, begitu. Menjaga fisiknya. Kebugarannya, iya. Jadi bisa mendorong perkembangan keterampilan motoriknya juga, meningkatkan kemampuan fisiknya juga, membantu mengembangkan pengetahuannya dengan penalarannya, membantu mengembangkan penghayatan nilai-nilai yang membuat pola hidupnya menjadi lebih sehat, terarah dan bisa lebih teratur. Begitu mungkin Kak. Betul Kak, setuju. Terima kasih. Iya. Kakak-kakak yang lain mungkin ada yang mau menambahkan terkait kebugaran ini? Iya Kak, silakan. Model pendidikan kebugaran. Menurut saya, kebugaran itu untuk meningkatkan kualitas hidup individu melalui aktivitas fisik yang terstruktur. Iya. Model ini hanya berfokus pada aspek fisik, namun juga mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Saya kira itu Kak yang bisa saya sampaikan. Baik Kak, terima kasih Kak Ridwan. Setuju dengan apa yang kakak-kakak sampaikan, memang di situ ya poinnya bagaimana tujuannya adalah untuk ini mempromosikan kesehatan dan kebugaran fisik peserta didik melalui pengembangan pengetahuan. Tadi Kak Ridwan bilang bukan hanya pengetahuan tapi juga fisik, sikap dan perilaku yang sehat. Jadi model pendidikan kebugaran ini intinya menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung dan memberdayakan siswa untuk meraih kesehatan fisik dan psikologisnya secara optimal. Di kegiatan luring, kakak-kakak sudah membahas tentang prinsip latihan kebugaran ini. Saya ingatkan kembali, di situ kakak-kakak ada prinsip overload, kemudian ada progression, kemudian specificity, regularity, kebiasaan, dan individuality. Kakak-kakak juga sudah mempraktekkan salah satu contoh latihan kebugaran. Di antaranya itu ada kardiorespiratory. Ini kelompoknya siapa kemarin yang buat ini ya? Kardiorespiratory. Kemudian ada kelenturan, flexibility. Kakak-kakak sudah praktekkan ini di kegiatan luring. Dan untuk seperti yang Kak Ridwan sampaikan tadi, ada latihan terstruktur. Kita juga sudah membahas perencanaan latihan kebugaran terkait ini dengan prinsip FITT. Ada frekuensi, intensitas, kemudian time, dan type atau jenis latihannya. Tentunya pemahaman kakak-kakak terhadap model pendidikan kebugaran ini sangat mendukung paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Seperti yang disampaikan tadi Kak Muli, siswa mendapatkan pengalaman belajar yang personal, bermakna, dan yang terpenting adalah memotivasi mereka untuk mengembangkan kebugaran secara mandiri dan berkelanjutan untuk kebiasaan hidup sehat dari peserta didik kita.
Itu Kak mungkin sedikit tambahan terkait pendidikan kebugaran ini. Kita coba masuk ke materi berikutnya. Setelah kebugaran, kita membahas terkait SEM atau Sport Education Model. Silakan Kak, ada yang mau berbagi pemahaman dan pengalamannya terkait SEM ini? Sport Education Model. Silakan Kak. Jaringan kayaknya. Kakak dengar suara saya Kak? Halo? Ya, dengar. Lagi Oh, iya. dengar Kak. Dengar. Sorry. Keluar Sampai tadi Kak saya- Fitra, keluar lagi. Jaringannya kayaknya. Jaringan. Ayo Kak, yang SEM ini Kak, boleh disampaikan. Hati mi, dada mi kita deh Education. tahu kita ini. Yang terakhir itu SEM yang kita main ini. SEM Sport Education. Kak Ridwan, boleh Kak? Silakan Kak. Sudah open mic. Sedikit mungkin dari saya. Iya Kak. Sport Education Model yaitu pendekatan pembelajaran yang berfokus pada perkembangan kemampuan fisik, kognitif, dan sosial emosional peserta didik melalui aktivitas fisik dan olahraga. Model ini tidak hanya sekedar mengajarkan teknik olahraga, tapi juga menanamkan nilai sportivitas, kerjasama, dan tanggung jawab. Itu barangkali sedikit dari saya, Kak. Terima kasih Kak Ridwan. Intinya di situ Kak ya, betul disampaikan Kak Ridwan bahwa bagaimana melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran. Dalam prakteknya itu kita sudah eh, kita sudah merancang kegiatan, simulasi kegiatan, walaupun hanya sederhana, tapi kakak sudah dapat poinnya di situ bagaimana pendekatan ini dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang ini yang menyerupai olahraga nyata. Jadi dalam model ini siswa tadi seperti yang disampaikan Kak Ridwan berperan aktif gitu. Kalau dalam prakteknya itu ada yang menjadi misalkan anggota tim, kemudian ada yang berperan sebagai pelatih, pemain, wasit atau manajer. Ya, ada yang cuman harusnya waktu kegiatan itu kita bisa lebih maksimalkan dalam ini. Cuma waktunya memang baru jumlahnya sangat ini. Kayaknya di diskusi antar kelompoknya yang belum dapat ininya. Jadi harusnya ada pawai-pawainya. Tidak laksanakan itu hari, Kak. Ulang Kak, diulang. Tapi kan di kelas misalkan kakak sudah sering ya kalau lomba ini misalkan lomba apa? Iya. Lomba Kayak biasa kita ikut ya, pelantikan antar kelas itu ya, antar kelas apalagi juga. Antar sekolah futsal. Perseni antar kelas. Betul. Antar kelas. Itu kan biasa ada ininya kayak ada pawainya gitu. Iya, pawai. Jalan di jalan saya. Bawa bendera. Iya. Bawa obor lari-lari. Itu ya. Bukan obor, bendera. Belum bola. Bendera kelas. Iya. Dari ada pengalaman apa terkait SEM ini di sekolah di SMA 2 SMP 2 Wolo? Kalau lomba perseni itu bagaimana Kak? Di sini ya pengalaman di sini kalau setiap tahun hampir dilaksanakan perseni bahkan hampir setiap semester.
kita laksanakan perseni untuk meningkat, yang pertama untuk menciptakan atau menumbuhkan bibit-bibit atlet, kemudian menciptakan kerjasama, sikap sportif, anak-anak dibiasakan bermain dengan baik, kemudian memberikan kesegaran tubuh untuk peserta didik yang ikut pertandingan baik seni maupun daripada kegiatan olahraga, sehingga kegiatan porseni ini biasanya sama anak-anak itu ke sekolah pun semakin meningkat. Terima kasih. Diajar mungkin anak-anak juga bisa jadi panitia, jadi wasit, jadi Ya, atlet. itu. Iya. Anggota OSIS besarnya di situ sautos anggota OSIS, wasit, atlet. Kalau berganti. kalau pengalaman saya, pertandingan antar kelas itu kita jadikan setiap kelas jadi panitia gitu, ada wasitnya, kemudian mereka yang merancang apa model yang akan dilakukan pada saat apalagi namanya pertandingan. Iya, mereka dijadikan panitia, mereka yang merancang, mereka yang menentukan siapa juaranya, sehingga di situ mereka bisa mendapatkan ilmu. Iya, saya kira itu berangkat tambahannya dari saya. Iya, betul Kak Ridwan. Bahkan untuk olahraganya sendiri biasanya mereka yang ininya ya, yang menentukan, oh saya mau lomba Iya. olahraga ini. Kita Iya. serahkan 100% untuk dia kelola. Betul. Untuk seni biasa ini ya satu paket olahraga dan seni. Ada lomba dulu mungkin. Kalau di SMA 1 Toari ya sering simak, memang aktif sekali kalau kegiatan olahraga. Cuma kita sekarang ini ya, kalau dulu itu waktu saya sekolah masih ada lomba ini apa? Pekan olahraga pelajar daerah apa Porda Iya. itu. Cuma Popda, sekarang Popda. enggak ya. Popda ya. Sudah hilang kayaknya itu, Popda. sudah beberapa tahun belakangan ini, Iya. sudah tidak ada lagi. Diganti Dulu dengan masih Gornas, masih- tapi ya pertama aja sekarang, mati sore lagi Gornas. Nggak ada kegiatan. Mati coli. mati coli. Terakhir kabar saya bawa silat sama di provinsi sama Atletik Kompa Jawa Timur Gornas tahun lalu. Apa itu mati coli? Mati sebelum berkembang. Mati coli. Asik. Jelaskan dulu Mas apa mati itu mati capa. coli. Bukan mati capa kan Mas? Belum berkembang. Mati sebelum berkembang. Mati coli. Kayak bertanding misalnya di Kolaka, kita juara, terus dijanjikan untuk ikut di provinsi, tapi kenyataannya orang Kolaka saja yang dibawa ke Itu nih lagu Kendari, lama jadi itu. iya. Catatan Betul juga itu, ya. betul sekali, saya sepakat itu. Baik. Sering sekali saya rasakan dulu yang Lagu begitu. lama itu Pak Kita yang Ridwan. memenangkan, bukan kita yang mau menangkan, baru bukan kita yang dikirim. Jadi anak-anak redup, Motivasi. anak-anak mau berkembang tidak bisa. Betul, Kita protes, tidak didengar protesnya. Begitu sih dari dulu. Iya. Bola yang terbaik. Kadang-kadang orang yang dekat dengan api saja yang panas. Bola kajian semangatnya. Makanya kita orang Kolaka dengar. Iya. Iya, memang begitu. Iya. Sudah begitu nih permainan. Dan matikan kita punya Ada anak-anak di daerah yang mau Masuk berkembang tapi tidak lomba dipanggil. ini lomba PGRI juga kadang. PGRI juga begitu. Yang juara bolanya dari Wolo. Iya. Yang pergi kirim di Toari. Begitu juga sebaliknya. Semua biar di mana pertandingan apa, bukan cuman Toari, semua Pemala juga begitu. Tidak berkembang. Saya kira hanya di Yana saja. Saya kira hanya di Yana saja. Lanjut.
Kalau di SD kira-kira bagaimana nih Kak Muli, Kak Irma, untuk Sanjumiati untuk penerapan olahraga perseni antar kelas itu yang penerapan SEM? Kira-kira bisa maksimal dilaksanakan untuk anak-anak SD? Kalau saya Kak, saya adakan di antar kelas. Karena kan di SD tidak ada OSIS. Tapi tetap saya adakan baru-baru ini antar kelas. Tapi tetap saya adakan baru. Kak Muli, di mana rumah atau Pemala? Dekat apa Pemala? Makan Sehingga makan. Iya, pedis kan ini, pedis perut ini, Nah, sampai ada sisa-sisa anu situ. Bagaimana mungkin ada sisa? Nah, masih online, masih online. Enggak mungkin dulu. Entah saya lewat ada depan rumahnya tidak ada. Saya singgah di depan rumahnya, hanya orang tua saja yang duduk-duduk di depan rumah. Jam berapa, Pak? Kira-kira 5:30 lah. Oh. Kerja itu kapan sampai di rumah itu? Tunggu dulu, bukan online. Oke, kita lanjut dulu Kak ya. Lanjut. Waktunya jalan. Iya, silakan Kak Muli. Tadi yang Ya SD. tadi ini kayak apa? Kalau tentang SD itu kan kayak porsen itu nggak ada OSIS ya kan, tidak ada OSIS kalau di SD. Jadi tapi saya tetap memprogramkan pertandingan itu, seperti kalau mau ada Agustus ya saya kasih lomba apa yang bisa mereka semua aktif, terutama kayak senam, belajar senam, apalagi kan baru selama ini barusan maraknya senam Pancasila. Jadi ini yang baru-baru saya adakan lomba senam Pancasila. Saya buatkan mereka punya yang kelas tinggi saja, tidak kelas rendah, untuk ikut berpartisipasi seperti panitianya begitu. Tapi saya tetap memperkenalkan bahwa kita membuat satu program untuk ini harus ada begini, panitia ini, kemudian ada yang seperti peralatan ini yang dipakai, disiapkan. Tetap kita memberi arahan sambil kita juga praktekkan mereka istilahnya bahwa mengetahui bahwa kegiatan itu mesti ada yang didesain dulu, dilapakan dulu gitu. Baik teman-teman guru juga, sebagian juga mereka saya lihat kayaknya aktif, maksudnya tadinya kan di sekolah saya itu kayaknya pasif, tidak ada kegiatan, tidak ada apa-apa. Jadi ya saya mulai dengan seperti itu Kak, walaupun secara sederhana. Tapi mereka saya lihat sepertinya terbawa suasana dengan seperti adanya kegiatan-kegiatan itu. Ya, alhamdulillah mereka merasa bahwa intinya terlibat semua ikut. Iya, terlibat. Tidak mesti harus mengajar saja di kelas, tapi ada kegiatan yang bisa kita lakukan walaupun sederhana. Begitu Kak, terima kasih. Baik, terima kasih. Berarti dalam prosesnya ini Kak Muli sudah mulai menggerakkan teman-teman yang ada di sekolah. Iya. Sama dengan P5 juga. Tuh P5 itu kan kegiatannya itu Kak, kayak saya lihat karena pengawas itu pernah workshop bahwa P5 itu seperti ini, seperti itu. Sementara saya sudah menanam ubi kayu, sudah menanam serai, ini yang terakhir menanam seledri, gitu. Ya, sebagian teman ada yang ya mungkin tidak berminat, tapi ada saya lihat yang aktif, bahkan beli pupuk, beli ini, beli itu. Jadi ya bagaimana caranya membuat suasananya jadi mereka bisa aktif. Karena ada air, ada kayak pupuk kandang ada dekat, ada sekam juga dekat situ, begitu Kak. Jadi saya memanfaatkan apa. Terus mereka bilang lagi potnya bagaimana? Kalau pot ini pecah, ya saya galon bekas ya bisa diambil dibagi dua Kak, bagaimana? Ya jadi mereka sudah panen 2 kali seledri saya belum pernah panen. Gara-gara kekolakan mereka panen. Begitu Kak, singkat saya. Terima kasih.
Baik, Kak, luar biasa kamu lihat. Itu tepuk tangan untuk kamu. Li. Nanti kita kapan-kapan kita singgah minta selebrinya juga. Iya, boleh. Terong nih, lagi terong lagi, mau ditungguin terong. Wah, itu terong itu Iya, Kak Ari kayaknya suka terong. sementara. Baik. Istrinya Luar Kak biasa, Ari kalau suka Kak. terong. Nanti boleh diagendakan kita makan terong bareng-bareng. Iya, nanti kalau berbuah, Kak. Masih Iya. tingginya belum sampai 1/2 meter, masih baru naik tunggulnya. Kira-kira masih 7 daun, 8 daunnya. Iya. Pembahasan terkait menggerakkan ini, teman-teman di sekolah nanti akan kita gali lebih dalam di modul 3, Kak, terkait komunitas belajar. Mungkin di sini Oh, nanti ada ya? Kakak ada pengalaman-pengalaman nyata tentang komunitas belajar ini. Iya. Baik, terima kasih Kak. Sedikit menyimpulkan apa yang Kakak sampaikan tadi bahwa memang ini ya tadi tujuan dari SEM itu seperti yang Kakak sampaikan bahwa bagaimana yang pertama mungkin kita ini ya mengembangkan keterampilan teknis dan taktis siswa melalui partisipasi aktif. Tadi ada yang misalkan dalam permainan itu ada yang dalam program ada yang menjadi pemain, pelatih, wasit, dan manajer, ada yang jadi panitia juga. Kemudian kita bisa meningkatkan kerjasama tim, kemudian sportivitas dan tanggung jawab siswa dalam peran masing-masing. Jadi bagaimana mereka belajar dari peran yang ditugaskan, mereka bertanggung jawab, tadi ada kepemilikan atau ownership, sehingga kegiatan itu dapat berjalan dengan baik. Dan terakhir tentunya ini membuat pembelajaran lebih mendalam dan bermakna, karena setiap siswa dapat mengalami proses olahraga secara utuh, bukan hanya melalui praktik gerakan, tapi juga mereka terlibat secara aktif. Pembahasan yang terakhir kakak-kakak ini terkait dengan materi kita yang luring sebelumnya. Sejauh apa pemahaman kakak terkait asesmen otentik? Ini pembahasan terakhir sebelum kita masuk di tugas rencana aksi nyata. Ya. Asesmen otentik, Kak, silakan. Kalau asesmen otentik itu Kak, evaluasi yang bertujuan yang menilai pengetahuan, keterampilan, sikap dan motivasi peserta didik di dalam bidang olahraga. Asesmen otentik. Jadi mereka kita bisa mengetahui sejauh mana siswa mengetahui dan mengerti teknik olahraga yang telah diajarkan. Seperti bagaimana aspek kognitifnya mereka dengan aspek psikomotoriknya. Jadi asesmen otentik itu tujuannya untuk menilai sejauh mana siswa menguasai pengetahuan dan teknik olahraga yang baik. Begitu Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Mulyati. Intinya di situ ya Kak tadi bagaimana mereka terlibat aktif dalam kegiatan ini. Bagaimana kita mendesain ini penilaian. Kakak-kakak yang lain ada yang mau menambahkan terkait asesmen otentik ini? Pengalamannya selama ini mungkin kakak bagaimana dalam mengembangkan asesmen otentik? Baik, sedikit menambahkan kalau asesmen otentik itu evaluasinya itu berfokus pada kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam konteks dunia nyata. Begitu Kak. Oke, terima kasih. Iya. Sepakat Kak Citra tadi ya. Bagaimana penilaian dengan praktek langsung dalam bagaimana pemahaman siswa dan keterampilannya itu dinilai dari praktek langsung, praktek kegiatan olahraga secara langsung. Terima kasih kakak-kakak. Ada mungkin masih yang ingin menambahkan? Silakan. Asesmen otentik adalah
suatu proses evaluasi yang melibatkan berbagai bentuk pengukuran terhadap kinerja yang mencerminkan pembelajaran siswa, prestasi, motivasi, dan sikap-sikap pada aktivitas yang relevan dalam pembelajaran. Mungkin begitu saja, Kak. Baik, terima kasih Kak. Jadi ada relevansinya Kak ya dari pembelajaran. Kita menilai Oke, betul. apa yang tadi hubungannya dengan tadi Kak Fitrah juga sampaikan, kegiatan nyata secara langsung. Kakak, ada lagi sebelum saya simpulkan yang Kakak sampaikan? Mungkin satu orang lagi. Asesmen otentik, Ya, silakan Kak. cara menilai kemampuan siswa yang lebih relevan dengan kehidupan nyata. Jadi berkaitan dengan relevansinya anak-anak dalam kehidupan nyata. Saya kira itu saya. Hanya dari saya. Baik Kakak, terima kasih atas penyampaian refleksinya. Jadi saya simpulkan sepakat dengan apa yang Kakak sampaikan bahwa asesmen otentik dalam PJOK khususnya ini berfokus pada ini ya tadi pengukuran dari Kak Fitr sampaikan keterampilan dan pemahaman siswa dalam konteks yang nyata dan relevan, yang bertujuan untuk mengevaluasi. Tadi Kak Irma bilang mengevaluasi kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka pelajari melalui aktivitas fisik. Di dalam kemarin juga kita sudah bahas, Kakak sudah bahkan sudah menyusun rubrik penilaian asesmen otentik. Adapun ini kakak-kakak terkait bagaimana paradigma pengajaran yang berpusat pada peserta didik, kemudian sangat relevan ya kakak-kakak. Bagaimana kemampuan kita dalam menyusun asesmen otentik ini sangat relevan dalam kita merancang kegiatan yang menarik dan menggunakan berbagai cara untuk menilai siswa. Seperti kemarin kita sudah bahas tentang observasi guru, kemudian memberikan umpan balik positif, atau bahkan kita bisa melibatkan siswa dalam penilaian diri, ada portofolio atau penilaian antar teman. Ini tentunya membantu siswa lebih aktif dalam belajar dan bertanggung jawab atas kemajuan belajarnya. Itu Kak sedikit tambahan dari saya terkait asesmen otentik ini yang kaitannya dengan bagaimana kita menerapkan paradigma pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tentunya dari pemahaman kita terkait keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, mudah-mudahan dan harapan terbesarnya adalah kita bisa membuat paradigma perubahan diri dan dalam memberikan pengajaran dalam kelas kita masing-masing. Jadi mudah-mudahan dari kegiatan kita ini sejauh ini kita ada sedikit penambahan atau merefresh kembali kita untuk bisa mengajarkan atau memberikan pengajaran yang lebih baik kepada peserta didik kita. Saya yakin pasti ada kakak-kakak. Bagaimana kakak-kakak, masih semangat? Semangat. Semangat. Ada yang mau ice breaking lagi? Ice breaking? Ada lagi yang mau ice breaking? Aduh, lupa. Maju ke depan, semangat terus. Mundur ke belakang, jangan dikendorkan. Mana Kak Anu? Kak Bustan ada suaranya.
Baik, Kak. Kita ke tugas aksi nyata. Jadi ada tugas kakak, ini tugas aksi nyata. Ini ya, saya bacakan. Nanti kita sama-sama simak apa sih tugasnya. Jadi ini pengantarnya kakak-kakak setelah mempelajari semua modul 1 dan modul 2, kakak-kakak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dinilai melalui LMS. Kakak-kakak dapat melakukan pembelajaran dimulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Jadi ada perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Setelah melakukan praktik pembelajaran, kakak-kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Sampai di sini ditangkap kakak-kakak, aksi nyatanya apa? Iya, mempraktekkan pembelajaran kita, membuat ini segala macam penilaiannya, mulai dari pertama awal judul pembelajaran apa, sampai dengan memberikan umpan baliknya, terus apa namanya itu, dari materi yang mereka bisa mereka terima, apakah ini sudah bisa baik sampai berhasil. Yang kemarin itu apa sih namanya? Cukup baik, belum sedang, kemudian mahir. Rubriknya ya, rubriknya. Ya. Iya. Jadi kakak-kakak nanti di sini di aksi nyata ini, kakak-kakak bisa melakukan ini ya, maksudnya yang maksimal, karena ini bisa jadi salah satu bukti karya yang kakak-kakak akan bagikan nanti di PMM. Salah satu pilihan bukti karya. Aksi nyata. Jadi kakak-kakak ini poinnya di sini Kak. Keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu komponen kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Jadi keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai berdasarkan RPP, membuat rencana asesmen otentik, berarti kakak-kakak nanti membuat RPP-nya, itu sudah termasuk asesmen otentiknya Kak. Kemudian ada juga rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran atau praktik mengajar di kelas masing-masing. Jadi buat video juga kakak. Jadi ini video pembelajaran video lagi nih maksimal kakak maksimalkan. Misalkan video kemarin itu kan misalkan ada yang kurang bisa ditambahkan, atau ada yang kurang bisa dibuat ulang Kak. Oh iya. Yang penting kan kemarin ceritanya kita belum banyak membahas tentang ini pedagogi, tapi setelah pedagogi apakah ada perubahan dari penerapan pembelajaran kakak di kelas. Kemudian sama Kak, ini tugasnya videonya ada kegiatan awal, kegiatan inti 30 menit, kemudian kegiatan pembelajaran, refleksi pasca pembelajaran. Jadi ada kegiatan refleksinya, ditambah refleksi kepada siswa. Kegiatan refleksi. Dan terakhir ada video testimoni peserta didik. Ada 2 atau sampai 3 orang peserta didik atau siswa kita yang memberikan testimoni kegiatan belajar kita seperti apa. Seperti itu kakak untuk tugas aksi nyatanya. Iya Kak. Iya Kak. Ada ya. Kalau misalkan video kemarin sudah bagus menurut kakak,
bisa di ini lagi ya. Cuma mungkin dimaksimalkan di ada refleksi akhir. Iya, Kemarin kan ada refleksinya. testimoninya juga Dengan enggak ada. testimoni siswa ya. Kalau Kak Fitrah kemarin tadi sudah buat ini Kak ya, apa video ini ya PPG ya. Iya. Boleh dikembangkan dari situ saja Kak, nanti ditambah saja testimoninya terakhir. Berarti itu harus saya edit itu yang 1 jam 1 jam 20 menit, Kak. 1 jam. 2 jam itu 2 jam 70 menit, 1 jam 20. Atau bisa dikirim yang sudah diedit saja. Ya, itu saja Kalau- 30 menit. Karena sudah Iya, yang memuat diedit semuanya itu. Iya. Berarti ini untuk kegiatan intinya kan 30 menit maksimalnya. Iya. Kalau misalkan kepanjangan Sampai di edit sedikit nggak apa-apa. Kalau saya ada kayaknya pengenalan dirinya di depan. Video pembelajaran. Pengenalan diri yang ini yang tapi kan disebut ininya ya, disebut kampusnya. Iya, LPTK-nya. Langsung di kegiatannya saja Saya kayak tidak yang ada awal. disebut kampus aman bersih. Berarti kakak bisa ini ya, bisa pakai model pendidikan gerak, pendidikan kebugaran, atau mau pakai Bukan pakai. sport education model juga bisa untuk ini. Nah, pakai tangan. Kurang bencana. Wajib nih jangan pertemakan. Bencana. Oke kak, kita coba lihat lagi. Ini aksi nyatanya tadi. Peserta dapat memahami aksi nyata dalam ini ya, tujuan pembelajaran khusus nih. Kalau saya lihat di ininya, di lini masa, itu tanggal 4 November Kak, terakhir. Untuk ini, aksi nyata. Kak batasnya? November. Hingga 1 minggu. Iya. Iya, jadi dalam 1 minggu ke depan kita tidak ada aktivitas selain kakak-kakak fokus di aksi nyata ini. Ampun Kak saya. Ampun. Sepertinya ini terakhir Kak, tugas terakhirnya untuk yang Berapa kali visum ini? Tugas Berapa kali nih terakhir terus tugas ini? Berapa ada kali? tugas terakhir ini, tapi ini kalau saya bilang masih banyak nanti. Terakhir. Enggak. Terakhir lama, ini malam. bulan Ketemu nanti. Ada lagi Betul, terakhir. Terakhir ini malam, besok baru ada lagi. minggu depan itu, dalam 1 minggu ke depan kita enggak ada sih. Nanti di awal bulan itu Pada bisa bagi makan ini terong ini tuh minggu depan ini. Iya. Kamu kasih Ya. pergi panen seledri. belum ada bunganya terong. Kalau seledri bisa aku makan Indomie. Barobo. Kopi. Kita lanjut dulu Kopi. Kak, masih ada sedikit lagi. Ada 32 slide, kita baru sampai 19. Iya. Siap. Balap. Oke, ini Kak, nanti berarti kakak upload RPP-nya untuk 1 pertemuan saja. Jadi ini semacam simulasi untuk Bisa materi lain? keseluruhan. Bisa materi lain? Boleh. Pokoknya saya hantam lokomotor. Yang dinilai ininya saya lihat aktivitas siswanya Kak, yang berpusat pada peserta didik. Jadi kalau bisa yang asesmen otentik, yang maksudnya siswa melakukan Semua siswa permainan nyata begitu. Iya. Misalkan bermain kasti atau bermain bola. Oke. Ya bagus kasti karena kasti sekarang materinya. Lokomotor manipulatif. Jadi RPP-nya nanti pakai ini Kak ya, yang
backward design itu yang kakak sudah pelajari di awal. Jadi pengetahuan, keterampilan, sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik. Ada ininya, pengetahuan, keterampilan, sikap. Kemudian yang perlu diperhatikan juga implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi dan diferensiasinya dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK dan pemanfaatan aset, pemanfaatan aset terutama di sini Kak, aset apa yang ada di. Iya. Bagus kalau kakak modifikasi misalkan kayak kardus-kardus itu ya, itu menginspirasi dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimungkinkan pada langkah-langkah pembelajaran. Yang paling ini juga kakak-kakak nanti diperhatikan karena tanpa sadar biasanya anak-anak menyampaikan bahasa yang ini ya, bahasa mereka, bahasa slang mereka itu dihindari disampaikan memang. Karena biasanya sudah kebiasaan, apalagi yang SMP nih. Siswa saya SMP biasa ada bahasa-bahasa kayak ini, biasa keluar. Kasar-kasar itu. Bahasa Parakan. Bahasa maling kundang. Itu yang paling di ini. Anak-anak. Kata-kata tren sekarang. Nama ya sekarang begitu juga. Bahasanya. Kemudian apa lagi? Nah ini, menggunakan pilihan salah satu model instruksi PJOK yang telah dipelajari, bisa model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, sport education model, disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah kakak-kakak. Ini ya pilihannya Kak, yang melibatkan siswa secara aktif. Kita bergerak, iya bergerak. Berarti sudah masukin ya kalau gerak. Permainannya. Kemudian ada kebugaran. Pilih salah satunya Kak. Kemudian adanya penerapan rancangan asesmen otentik dan dalam pembelajaran yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Yang terakhir, unggah atau upload RPP yang dibuat memuat rencana asesmen otentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK sesuai alur yang ditentukan sebelum didet pada LMS. Nanti ada alurnya. Untuk uploadnya nanti kakak-kakak bisa ini ya, bisa dicantumkan ini RPP dengan videonya. Itu ada bersebelahan nanti ini tampilannya. Atau kalau kakak-kakak misalkan bingung, oh saya mau upload RPP-nya saja. Boleh Kak, tapi nanti di akhir ini, di akhir RPP, kakak-kakak sematkan link YouTube-nya di situ, biar saya bisa buka dan tim di BGP bisa buka. Atau misalkan mau videonya saja. Kalau mau videonya saja di YouTube, berarti nanti di deskripsi YouTube-nya bisa ditambahkan link ini, link modul ajar yang sudah diupload di Google Drive. Atau bisa upload dua-duanya bisa. Kan bersebelahan situ, upload file dengan upload videonya. Nanti kita saling bantu Kak kalau yang ada yang bingung. Oh jadi ini Kak, dua ini yang uploadnya RPP sama file Ya, file dengan video. File video. Ini kan nanti ada bersebelahan tempatnya Kak. Kalau mau upload file itu di sebelahnya, kemudian sebelahnya itu ada link. Nanti di-upload dua-duanya. Oh. Iya, iya. Iya, nanti untuk kalau coba-coba RPP-nya dulu baru linknya. Iya, di-upload RPP-nya, kemudian jangan disimpan dulu, jangan dikirim dulu, jangan dikumpulkan. Diklik RPP-nya, kemudian di sampingnya itu kan ada link ini. Sudah terupload semua baru dikumpulkan. Jangan langsung dikumpulkan. Bikin link-nya itu yang saya tidak tahu linknya. Kalau kemarin Capcut masih bisa. Link Google Drive, link YouTube. Iya. Di Google Drive.
Kayak pertama Di nih YouTube, di YouTube Kak, bagus. di YouTube. Gampang Ji itu nanti saya ajar. Nah, yang penting ada terong ya. Asik, asik, asik. Ledri. Lah, Ada terus seledri yang besar-besar terangnya. terong dicabein. Nah, ini aspek penilaiannya, nanti ada KKK di LMS juga ada. Ini yang intinya bagaimana asesmen otentiknya masuk. Nanti ini saya bagikan Kak di grup ini apa PowerPoint-nya biar kakak-kakak bisa lihat. Iya Kak, dibagikan biar kita lihat. Kemudian setelah itu ada ini ya, tugas refleksi seperti biasa Kak. Ada refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini tugas refleksi seperti biasa. Ini yang kita refleksikan adalah videonya kakak-kakak tadi. Refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ada what-nya, so what, no what. Itu. Ada instruksinya Kak ya, di LMS juga ada ini. Saya copy dari LMS. Kemudian nih beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan refleksi. Jika kakak munculkan deskripsi yang lebih dalam tentang pengalaman kakak, ya dengan jujur, selektif dan rencana perbaikan. Jadi ada rencana perbaikan pengajaran, perubahan yang dilakukan setelah proses dari program PKG ini. Ini rubrik refleksinya, itu ada juga di modul, kakak bisa lihat. Sangat baik. Saya pikir kalau kakak sudah mengumpulkan dengan tepat waktu, itu sudah masuk poin di ini ya. Sangat baik. Ini alurnya kakak-kakak, alur dari tugas di aksi nyata ini. Yang pertama, kakak-kakak menyusun aksi nyata berupa RPP atau modul ajar. Ini disesuaikan kakak-kakak bisa memilih tadi yang model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, atau sport education model. Kemudian setelah itu, jadi termasuk juga ini ya asesmennya. Kemudian penyusunan aksi nyata, jadi kakak membuat video pembelajaran. Setelah menyusun RPP, membuat video pembelajaran. Setelah itu kemudian upload RPP atau modul ajarnya dan video. Dari 8 hari waktunya Kak, 1 minggu ya, 1 minggu berarti minggu depan sudah kakak bisa lakukan. Bagus kalau sekalian dengan ini, dengan materi berjalan, biar sambil kakak mengajar sama anak-anak sambil juga di video. Kemudian ada penilaian karya nyata dan refleksi. Terakhir ada kita setelah itu ada refleksi aksi nyata tetap maya. Setelah 1 minggu setelah ini kakak. Baik kakak-kakak, masih ada waktu 10 menit kita diskusi dan tanya jawab terkait ini. Tugas aksi nyatanya kakak. Kalau ada yang masih bingung atau perlu ditanyakan silahkan. Videonya bisa diedit Kak. Kecuali yang ini Kak ya, yang kegiatan intinya itu 30 menit. Di situ instruksinya tanpa edit. Kecuali mungkin kalau kakak-kakak mau berpindah dari ruangan ke lapangan, boleh Kak diedit saja itu. Karena agak susah tuh. Oh, iya. Iya, disesuaikan saja Kak. Jangan lupa ininya kayak apa? Kegiatan itu ada refleksi akhir dan testimoni tadi, testimoni 3 orang lah, 3 siswa. Kalau refleksi kan berarti setelah pembelajaran itu anak-anak merefleksikan apa kegiatannya.
Ini masih dalam proses pembelajaran kalau refleksinya. Nah, nanti testimoni bisa direkam satu-satu siswanya melakukan testimoni. Nanti barangkali Kak Hosil bisa kirimkan video contohnya gitu. Oh iya Kak, boleh. Nanti saya kirimkan juga video dari teman-teman kemarin. Kalau bisa yang video yang tadi juga itu yang rempong, yang bawa speaker. Yang mana Kak? Yang keluar dari ruangan tadi itu yang bawa speaker, bawa proyektor. Yang tadi saya komen. Oh, Bisa mahasiswa. bisa di teknik ini kalau saya lihat Ya, yang bisa Kak Bustam status. dia, Kak Bustam ya. Atau pengalamannya Kakak bagaimana? Anak-anak yang jadi ininya, jadi diberdayakan anak-anak yang geser-geser video sama sound systemnya itu. Jadi Oh, bisa. rekamannya tetap jalan. Oh, begitu. Kalau Yang video. repot Kakak bisa di ini aja di cut-cut, misalkan dalam satu titik itu video, pembukaannya dulu di video berapa menit, 5 menit misalkan, sama ada pemanasannya juga. Kemudian pada saat aksi ini kegiatan inti dia khusus satu frame video, dia 30 menit khusus untuk kegiatan inti, yang intinya di kegiatan inti itu. Kemudian misalkan mau refleksi lagi terakhir, berarti di video untuk refleksinya. Oke, Kakak, siap, paham. Hanya yang saya minta tadi itu video yang tadi. 30 menit videonya Kak. 30 menit yang kegiatan intinya maksimal, bisa kurang dari itu. Kak Irma video yang mana Kak? Yang tadi. Yang tadi mana? Video. Yang di story tak, Oh, sepatu baru. Ada salam tempel dari anak-anak. Yang lelah juga. Yang lelah juga. Cocok jika kakinya ya. Pas. Iya, pas. Oh, ada tadi videonya, tapi kayaknya dia hapus kah atau memang dari tadi Tidak malam? sih, ada Kita yang Keluaran. terlambat lihat. Oh, begitu. Ternyata lelah juga videonya itu. Kenapa dihapus Kak? Saya belum lihat. Nanti saya kirim dari grup. Nah, iya, ada tadi itu. Dari tadi ku minta itu tidak mau kirim-kirim. Bikin juga Kak Irma, bikin juga yang lebih Iya, siap selalu bikin. Lembaran bikin saja. Iya, karya. Iya. Oh iya. Kak, posisi anunya juga Kak, kameranya jangan sampai nanti kakak-kakak membelakangnya ini kamera. Kalau bisa pas di samping kita. Kadang biasa kita belakangi kamera itu kalau kita lagi balik mau pergi ke ini, mau menggeser apakah mau mengalihkan itu PowerPoint-nya, mau pindahkan. Makanya biasa kita memindahkan PowerPoint. Iya. Terusnya slide-nya dipindahkan begitu? Iya. Jadi kadang kita jarang kita jalan mundur kan? Kita balik badan ke iya. Kalau begitu enggak apa-apa Kak. Maksudnya jangan sampai kita terus enggak mundur. Maksudnya pada saat misalkan Kak kayak pemanasan gitu. Dari belakang guru. Oh, posisi kameranya tapi enggak apa-apa ya kalau anak-anak Kak atau dari samping. Iya, bagus mungkin dari samping Kak biar kelihatan semua. Oh, begitu. Kalau mungkin kan. Berarti yang kalau kemarin dalam kelas bisa dari belakang. Sudah benar. Sudah bagus. Yang kita lihat dari samping kan? Iya. Cocok.
Karena nanti di kegiatan di bukti karya itu ada kakak-kakak membagikan karyanya, ya salah satu pilihannya ini bisa kakak-kakak upload video pembelajaran. Bisa juga nanti RPP-nya pilih salah satu. Atau kakak mau buat baru lagi kegiatan lain boleh. Tapi kalau sudah ada RPP yang bagus dan video yang bagus, ini saja nanti alternatifnya biar kakak tidak repot lagi nanti. Makanya dikasih Masalahnya, bagus memang. masalahnya dosku sudah terlipat-lipat nih kok dong. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait tugas ini? Itu tugas modul Kak, kapan dikumpul tugas tetap muka kemarin? Sudah bisa dikumpul, Kak. Modul apa? Iya. Belum selesai ya? Ini kan bukti. Iya. Ya. Kayaknya sudah Tetap semua muka. kirim, Kak. Iya, Sudah semua kirim semua kayaknya. kayaknya. Kak Belum. bisa Kak Angga Sama bisa refleksi ya sudah. diganti. Bisa diganti Kak itu videonya. Video yang anu kan saya ambil anunya kelas 1, kelas 2. Ada video Oh iya itu tadi. Kemarin saya tuh bingung kasih apa ya, sudah saya nilai, cuma kok enggak bisa lagi, ternyata kakak mengirim ulang, jadi belum dinilai, jadi terhitung belum dinilai. Nanti misalkan kalau kakak mau mengirim ulang tugas, konfirmasi dulu ke saya biar saya bisa cekkan lagi. Oh begitu. Ini Ya. mau dikirim ulangnya yang saya buat kemarin yang saya masukkan di grup. Saya kirim ulang. Oh ya boleh, nanti saya cek. Kirim saya juga ke mana? Saya di Tanah Mata. Ada di grup. Mana? Tapi fotoku semua. Biar nih. Fotonya semua. Foto satu-satu saya situ. Kalau satu kelompok ya ada lagi foto gitu. Ya, iya banyak aja berkelompok. Iya, jarang ada sendiriku jarang. Saya paling ada 2 di 8 sendiri tadi sih 8. Banyak sekali yang foto grup saya Kalau saya mau minta tolong sama teman kelas 1 untuk bikin video di sekolah saya undang. Yang bisa. Itu Kang. Tanda yang dekat hari 2 sama luncur. Kalau saya lihat videonya, Kak Irma paling bagus videonya. Jadi saya undang dia pergi ke sebelahku. Nanti dia videokan saya sambil mengajar gitu. Tapi kesediaannya mau enggak ya? Maulah, kolakatuari. Kamu li. Buat kolaka. Irma yang mau suruh. Yang penting bersama bertiga kapitra. Kalau saya sama anunya Jir, sweaternya sudah saya ambilkan nih. Nanti orangnya dikirim lewat COD saja. Mau kan? Oke. Kalau lewat ke Kolaka kemana ambil nih Ki sweater tak ada. Mana titip di Kak Supriyadi tadi? Iya di. Oh iya. Baik, kan kita lanjut sedikit ya. Masih ada sedikit lagi. Oke. Nanti kalau masih ada yang bingung terkait tugasnya bisa kita lanjutkan diskusi di grup WA. Jadi ini kakak kita sudah melakukan refleksi dan membahas terkait aksi nyata. Kemudian sebagai penutup ini ada pantun. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Pergi ke Jakarta naik taksi, hendak beli bakso dan roti. Bersama guru PJOK yang hebat ini selalu di hati dan terinspirasi. Asik. Baik. Terima kasih kakak-kakak atas kebersamaannya malam hari ini.
masih sangat luar biasa semangat dan banyak pengalaman yang saya dapatkan dari kakak-kakak pada malam hari ini. Saya meminta maaf Putus suaranya. ini ada kesalahan. Jaringan. Jangan kasih keluar tak Brian. Tidak kedengaran suaranya Kak Angga. Kalau saya bang karaoke lagi depan rumahku, jadi Hilang lagi saya jaringan. tutup mic saja. Mana juga punya? Tidak. Kakak dengar suara saya? Coba beda. Tadi tidak kedengaran Kak Angga. Dan saya tutup ini dulu. Ini sudah kedengaran sekarang. Sesi foto. Kasih foto. Ayo kita foto. Foto. Supriyadi, Kak Bustam, Kak Fitra. Ya, tunggu Kak. Ganti latar dulu, ganti latar. Oh, saya juga nggak ganti ini. Oke, latar. Latar. Lagi sini ini. Ya, Bustam bisa open Kak Supriyadi. Tapi kita ganti ke belakang. Betul ya. Bajunya tidak ada suaranya. Jalan Kak Supriyadi, jangan jalan. Ada Bustam. Bajunya tidak ada suaranya. Satu, dua, tiga. Begini lagi. Mohon tidak Pak. Mana? Silakan. Blok. Satu, dua. Menghilang. Kak Ridwan apa itu? Gaya baru. Oke kakak, terima kasih. Saya stop ini ya. Ada merah Apa?